Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya minta sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu Ketua Majelis Taklim Sekota Pagar Alam yang kami hormati, Ustazah Wita ini Bu, sahabat saya sejak anak-anak masih kecil, sama-sama susun teladan. Tidak terasa sudah 25 tahun yang lalu masa anak-anak itu meninggalkan. Beliau ini sejak dari SD memang sudah luar biasa. Kebenaran gurunya juga ada di sini Ibu Sana. Itu saksi masih hidup guru kami saat di SD. Ustazah Wita melanjutkan ambil Fakultas Tarbiyah di Lubuk Linggau kalau tidak salah. Makanya dia jadi guru sampai hari ini, sarjana pendidikan. Saya ambil Fakultas Dakwah, makanya jadi bupati. Alhamdulillah kami dari Jarai. Insyaallah satu lagi nanti akan pulang. Sekarang masih di Yaman. Ibu penasehat yang kami hormati dan seluruh jamaah ibu-ibu yang hadir di Majelis Kota Pagar Alam siang ini yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur hari ini rasanya keempat saya hadir di Pagar Alam. Tanggal 5 Januari, 10 Januari, 12 Januari, kemarin 15 Juli di Masjid Taqwa, hari ke-5 ya, 5 ini Pagar Alam. Padahal dulu penelitian skripsi saya tahun 2003, efektivitas metode dakwah bilisan dalam proses penyampaian informasi dakwah di Masjid Taqwa Kota Pagar Alam. Tahun 2003. Saat itu penyuluh agamanya yang dari Aromanta Ibu Khadijah. Sekarang beliau udah pensiun. Terus terang, dari perjalanan dakwah saya keliling di Sumatera Selatan ini, Pagar Alam ini beda-beda tipis majunya dengan kota Palembang. Tapi dari sekian banyak keliling dakwah di sana, dakwah di sini, tidak pernah yang undang itu majelis dakwah, majelisnya bapak-bapak, selalu ibu-ibu terus. Ini catatan penting untuk Ibu Wali Kota Bandung kita ya. Setiap yang undang, kapan BKNT itu Badan Kontak Majelis Taklim, itu program wali kota pemerintah. Kalau di bawah Kemenak FKMT namanya, Forum Kontak Majelis Taklim. Siang ini anggap saya seorang anak. Kita saling bernasehat. Undangan sudah saya kasih Ustazah Wita. Ada berapa ciri seorang istri atau seorang wanita yang Allah rindukan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka? Mau tidak Bu? Mau tidak? Mau. Mau tidak masuk surga? Mau.
Catat. Nanti terakhir kita kasih tanya. Saya kutip dari hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda seperti ini. Iza sholatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, seorang wanita yang dirindukan oleh surga, pertama yang selalu menjaga sholat 5 waktu yang tidak pernah ditinggalkan. Itu yang pertama. Ya, terbaik dulu, nanti kita uraikan. Yang kedua, wasomat sahroha, yang selalu patuh dan taat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, puasa. Dua. Yang ketiga, wahafizat farjaha, selalu menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita yang terhindar dari perbuatan maksiat dan zina. Yang tiga. Yang keempat, ato'at zaujaha, patuh dan taat kepada seorang suami sepanjang tidak menyimpang dan bertentangan dan syariat Islam. Kalau 4 ini ibu-ibu miliki dan diamalkan di dalam kehidupan, kiladkhulil jannata min ayyi abwaba jannah. Silakan ibu memilih dari pintu mana surga yang ibu suka. Milih, kata Nabi. Tapi 4 ini kerjakan. Ada berapa, Bu? Kalau 4 ini dikerjakan, kata Rasul, kilalahadkhulil jannata min ayyi abwaba jannah. Ibu-ibu silakan memilih dari pintu mana saja yang dia suka. Burung beletuk depan pintu, mata ngantuk kawan ngantuk. Ya, usahakan yang nyender agak maju. Ya, apalagi kalau habis zuhur tadi makan kenyang, nyender jadi, Bu. Cepat masuk materinya. Pertama, kata Nabi, wanita yang dijamin masuk surga. Iza sholatil mar'atu khamsaha, seorang wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu yang tidak pernah tinggal. Yo, saya mau tanya, Bu, ibu agamanya apa? Yakin? Yang di sini agamanya apa? Islam. Ada berapa Islam hurufnya? Kita ulang kaji saja. Islam itu Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Betul. Ulang coba. Iya Pak. Isya, S, subuh, L, luhur, A, M. Kalau dikerjakan 5 baru sempurna Islamnya. Betul apa benar? Yuk kita kurangi. Isya kita kerjakan, subuh kita kerjakan, luhur asar ditinggalkan, maghrib dikerjakan. Apa agamanya, Bu? Apa agamanya? Islam. Betul tak? Orang yang mengaku beragama Islam itu apabila 5 ini tidak pernah ditinggalkan, Isya, subuh, luhur, asar dan maghrib tidak pernah ditinggalkan, baru agama Islamnya sempurna. Kadang-kadang ironi, sakit dengarnya. Usia sudah 50, 40, di atas 20 tahun, jadilah hari ini cuma dapat maghrib baik. Agama enak. Ya. Jadi seorang wanita yang selalu menjaga ketaatan dan tidak pernah meninggalkan sholat, itu syarat pertama bakal masuk surga dari pintu mana saja yang kita suka. Ada tidak yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Ada tidak? Ada tak, Bu? Malu angkat tangan. Ibadah sholat ini begitu pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah perintahkan kita sholat, Allah itu dipanggil langsung, memanggil Nabi Muhammad langsung. Kalau Allah perintahkan kita puasa, cuma melalui wahyu Al-Quran, melalui Jibril. Kalau Allah perintahkan kita zakat, infak dan sedekah, cuma melalui wahyu. Tapi begitu Allah perintahkan sholat kepada Nabi Muhammad,
pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi dipanggil langsung. Dipanggil langsung. Jadi perintah sholat itu adalah hubungan yang sangat dekat kepada Allah, karena Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya Bu ya, itu pentingnya sholat. Sehingga dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan atau mengerjakan sholat, artinya dia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat, bahkan tidak pernah sholat, kata Nabi, pelan-pelan dia menghancurkan agamanya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti ini gambarannya. Nanti di hari kiamat, manusia yang hidup ini semuanya bakal mati. Betul apa benar nih? Calon wali kota, antri Bu yang ngantri daftar. Calon DPR 2004 April, dari sekarang sudah antri yang daftar. Calon jenazah pas. Ketika manusia itu mati dan dibangkitkan di hari kiamat nanti, kita ini berkumpul di padang mahsyar. Ketika manusia bangkit dari alam kubur, rupa manusia itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya waktu hidup di dunia. Ketika manusia itu bangun, dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang dia kerjakan saat hidup di dunia, wajahnya berubah dan bersinar sesuai dengan amalan sholat yang pernah dia kerjakan saat di dunia. Catat, yang pertama, ada manusia, kata Nabi, begitu dia dibangkitkan, dibangunkan dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Wajahnya terang bagaikan sinar. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini umatku? Bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Kata Jibril, Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Azan belum dikumandangkan di masjid, sebelum masuk waktu sholat, dia sudah datang duluan. Sholat berjamaah di masjid. Azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan, bersegera dari rumah menuju masjid. Dia rajin sholat berjamaah. Ini di dalam hadis yang lain, orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Itulah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa itu umatku? Muhammad, itulah umatmu yang rajin berjamaah di masjid. Azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Sinarnya seperti sinar apa Bu? Matahari. Yang kedua, ada lagi yang bangkit dari alam kubur, wajahnya sinarnya mulai redup, seperti sinar bulan. Sinar apa? Mulai redup. Siapa ini Jibril? Kata Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin berjamaah di masjid Muhammad. Tapi orang sudah 1 rakaat, sudah 2 rakaat, dia baru datang masuk. Mas, makanya berubahlah kebiasaan nak ke masjid nak nunggu azannya. Begitu azan mulai baru keluar dari rumah. Nah, ini sinarnya seperti sinar bulan. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, cuman seringkali masbuk. Sudah 1 rakaat baru datang, sudah 2 rakaat baru datang, tapi tetap berjamaah. Sinarnya seperti sinar apa? Bulan. Yang ketiga, ada orang yang bangkit dari alam kubur, sinarnya mulai redupnya, seperti sinar bintang. Sinar apa Bu? Sinar apa yang di belakang? Sinar apa Bu yang ngobrol? Halo. Sinar apa Bu? Apa? Sinar rembulan gitu. Kelompok ketiga,
sinar bintang. Begitu bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar bintang. Sinar matahari tidak dapat, sinar bulan tidak dapat, tapi wajahnya tetap bersinar walaupun kecil seperti sinar bintang. Muhammad bertanya ke Jibril, Jibril, siapa ini umatku yang wajahnya terang bagaikan sinar bintang, redup kecil? Muhammad, itu umatmu waktu hidup di dunia rajin sholat, tidak pernah sholat ditinggalkan, sholat 5 waktu, tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Di kantor dikerjakan, di rumah dikerjakan, saat di kebun dan di sawah masuk waktu sholat dikerjakan. Artinya dia selalu menjaga sholatnya dimanapun saja dia berada, walaupun tidak sempat berjamaah di masjid. Orang yang seperti ini tetap mendapatkan sinar sinar apa, Bu? Sinar. Nanti ku tanya terakhir. Hadiahnya minta ke Ustazah Wita. Yang keempat kata Nabi, ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia dan jasadnya semuanya manusia, tapi kepalanya tidak mendapat sinar. Justru kepalanya berubah menjadi kepala babi. Coba ibu bayangkan, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, kepalanya berubah. Yang dulunya kepala manusia bangkit dari alam kubur, berubah jadi kepala babi. Siapa ini Jibril? Muhammad, ini umatmu waktu hidup di dunia, dia beragama Islam tapi tidak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah apa, Bu? Beragama Islam, jadi pejabat, jadi DPR, jadi kepala dinas, jadi wali kota, jadi gubernur, yang kehidupan sehari-hari selalu mengejar kehidupan dunia. Ingat, pada akhirnya nanti ibu akan meninggalkan dunia ini. Tidak usah dikejar dunia ini. Ya. Kita ini lalai, selalu mengejar kehidupan dunia, takut dengan miskin, selalu dikejar kehidupan dunia, mau tidak mau, suka dan tidak suka, pada akhirnya nanti kita sendiri yang akan meninggalkan dunia ini. Betul apa benar? Ayo, siapa yang tidak sholat angkat tangan. Siapa yang tidak sholat angkat tangan, dapat hadiah. Tak galak. Jadi maksudnya model ini, kata Nabi tadi, aku kasih 4 gambaran. Kalau kamu nak dapat sinar matahari, ini. Nak dapat sinar bulan, ini pilihannya. Nak dapat sinar bintang, lah dikasih tahu. Mau berubah menjadi kepala babi pun sudah dikasih tahu. Tinggal ibu memilih yang mana. Ya, jangan lagi bangkit dari hari kiamat nanti protes. Tuhan, di pagar alam belum ada nabi dan rasul yang mengajarkan, belum ada kiai, belum ada ulama, ustadz dan ustazah yang menyampaikan. Jadi kami tidak tahu, Tuhan. Jangan lagi diprotes. Ustazah Wita lah menyampaikan, saya pun sudah menyampaikan, kiai-kiai yang lain sudah menyampaikan, sudah habis kewajiban. Ibu masih tidak mau, silakan pilih. Ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Nah itu bisa kan? Setelah biar harta banyak, 2 periode jadi wali kota, 2 periode jadi wakil, 2 periode jadi DPR, mengumpulkan harta, tidak ada yang kita bawa, tinggal semuanya, Bu. Hidup ini hanya sebentar. Kita kenal pahlawan sang proklamator negara yang amat kita cintai ini, Bung Karno. Presiden Soekarno itu lahir pada tahun 1901, meninggal pada tahun 1970 dengan usia 69 tahun, menjadi seorang raja, mengumpulkan harta, ujungnya
Berpindah ke Soeharto, lahir pada tahun 1921, meninggal pada tahun 2008. Berkuasa 32 tahun di negeri ini, mengumpulkan harta, ujungnya apalagi cuma jabat kepala sekolah, mati. Jadi hidup ini hanya sebentar, jangan mengejar dunia, kita yang akan meninggalkan dunia, harus sadar itu. Harus sadar, semuanya tinggal. Coba saat kita meninggal, kalau mayat perempuan cuman dibalut 5 lapis kain putih, itu yang kita bawa. Kalau laki-laki cuman 3 lapis kain putih, itu yang dibawa. Kalau yang meninggal dari seorang suami, istrinya masih muda, paling nangis di bawah umur 40 hari. Betul lah Bu? Betul lah yang di sini? Umur masih muda lagi meninggal, harta banyak, paling kawin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri wanita yang Allah cintai dan dirindukan surga. Apa yang kedua? Wasomat sahroha, orang yang rajin melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya ibadah puasa. Ibadah puasa tidak perlu kita uraikan terlalu panjang. Kesimpulannya saja ibadah Ramadan. Orang yang mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman ikhlas semata karena Allah, akan kelihatan setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Rohnya ibadah Ramadan itu kelihatan setelah ibu keluar dari bulan suci Ramadan. Kalau saat Ramadan rajin tadarus Quran, keluar dari Ramadan masih dah? Masih dah? Masih, artinya rohnya masuk. Kalau di bulan suci Ramadan rajin berjamaah sholat di masjid, di luar Ramadan masih rajin tidak? Masih. Yakin? Yakin dah? Ya. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan, kalau kita mengerjakan perintah di bulan suci Ramadan itu kelihatan setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Bagaimana kelihatannya? Akan kelihatan dari perilaku sehari-hari. Kalau di bulan Ramadan rajin tadarus Quran, di luar Ramadan menghafal Quran. Ya Bu ya. Kalau di bulan suci Ramadan dia rajin sholat, di luar Ramadan lebih rajin lagi. Itu artinya ibadah Ramadannya diterima oleh Allah. Ini tidak. Ibadah di bulan suci Ramadan kebanyakan seperti guru yang lulus sertifikasi, sibuk bikin laporan, rajin. Betul tak? Tidak dipikirkan lagi kualitas murid mengajar yang baik itu seperti apa, sibuk. Di luar bulan suci Ramadan tidak rajin lagi. Di bulan Ramadan rajin sholat sunnah, rajin i'tikaf di masjid, rajin tadarus Quran sampai 2-3 kali khatam. Coba kita evaluasi dan tanyakan kepada diri kita setelah keluar dari bulan Ramadan. Pernahkah kita membaca Quran itu lagi? Pernahkah kita sholat berjamaah datang ke masjid lagi? Tanyakan kepada ibu masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita yang dirindukan surga, cirinya apa? Apa? Apa Bu? Apa? Menjaga wahafizat farjaha, dalam konteks bahasa Arab, menjaga kemaluannya atau kehormatannya sebagai seorang wanita dari perbuatan maksiat dan perbuatan zina. Itu wanita yang baik. Zina itu pengertiannya luas. Luas. Ada zina yang besar, berhubungan badan. Ada zina yang memancing orang untuk melakukan kemaksiatan. Contoh, wanita yang baik, kata Nabi. Wanita apa Bu? Wanita yang baik itu salah satunya menjaga kehormatan. Bagaimana kehormatan?
terutama dari pakaian. Pakaian. Apa Bu? Pakaian wanita yang disunahkan oleh Rasulullah, pertama harus menutup semua aurat. Menutup apa aurat wanita? Yang boleh kelihatan? Muka dan telapak tangan, itu aurat. Yang kedua, syarat menutup aurat, baju yang dipakai tidak ketat. Tidak ketat. Ini sudah pakai jilbab, Ustaz. Pakai jilbab, dililitkan, pakai baju kaos, pakai sepan lepis, tertutup. Betul lah Bu? Tapi belum sempurna. Yang ketiga, memakai pakaian itu longgar. Artinya tidak ketat. Longgar. Ya, seperti yang Pak Ibu-ibu pakai ini. Longgar. Laki-laki pun sudah banyak menyeramai ibu pakai gamis sekarang, Bu. Pakai apa? Pakai gamis. Bagus pakai gamis itu. Tapi kalau aku masih rasa-rasa agak keras, seperti robot kalau pakai baju gamis itu. Ya. Pakai sarung, pakai peci ini baru 3 tahun terakhir ini, Bang. Dulu masih pakai lepis. Karena tahun 2019 dinobatkan sebagai penyuluh terbaik provinsi, malu ujungnya. Mulai pergi pakai peci, pakai batik, pakai sarung, lah merasa tua. Umur tidak muda lagi, sudah 43 tanpa terasa. Sudah 43 tanpa terasa. Harus sadar ini. Nah, sebelum saya sambung, saya potong sedikit. Ibu harus kenal ciri kematian menghampiri kita. Ciri kematian itu ada 2. Pertama, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Saya masukkan sedikit. Yang dari luar, ciri kematian itu apa cirinya? Kalau ibu dulunya rambutnya hitam, tumbuh uban. Tumbuh apa Bu? Uban. Siapa yang uban? Angkat tangan. Ya, angkat tangan kalau. Ciri bakal mati itu Allah kasih kepada hambanya, ada ciri karena Allah sayang. Pertama dari luar. Kalau dulu rambut hitam sudah mulai tumbuh uban, itu ibarat orang berpuasa sudah hari ke-15. Sudah hari keberapa? 15. Artinya usianya sudah tengah-tengah. Kalau ibu tumbuh uban usia 30 tahun, hati-hati. Kalau hari ini 59 tahun 11 bulan, tinggal sebulan lagi. Tinggal sebulan lah. Itu ciri kematian, harus dikenali itu. Artinya kalau itu sudah Allah kasih, umur kita semakin hari semakin dekat. Apalagi ciri yang dari luar. Kalau mata sudah mulai kabur, ya Bu ya. Pendengaran sudah mulai kabur. Makanlah banyak makan bubur. Betul gak? Sehari-hari lah banyak istirahat di kasur. Ngomong sudah banyak ngelantur. Sudah dekat dengan alamku. Kenapa? Itu ciri kematian. Kenali itu. Kalau ciri itu sudah ada di diri kita, artinya Allah sudah ingatkan, manusia, kau sudah kukasih tahu, harus dekat kepada Allah. Itu dari luar. Kemudian ciri kematian dari dalam. Apa ini contohnya Ustaz? Makan gula, tidak bisa banyak lagi, diabetes. Ya. Makan nasi hangat, tidak bisa banyak lagi. Ya. Makan daging, jantung, kolesterol, darah tinggi. Makan sayur hijau, asam urat, rematik. Hati-hati. Ayo, siapa yang asam urat angkat tangan. Ya. Itu ciri kematian. Harus dikenali. Apalagi yang kena penyakit ma. Ada yang kena penyakit ma tak? Angkat tangan. Ya. Yang
yang kena penyakit MAH itu kalau tidak dijaga sudah 50% mendekati, tinggal tambah T, Bapak.